terdalam yang pernah ku rasa, hasratku hanyalah untukmu. Mengamati gaya dan aksi Glenn Fredly Deviano Latwi Hamalo di atas panggung, agaknya merona suatu masa lalu yang menarik dari Nyong Ambon Manise yang lahir di Jakarta tanggal 30 September 1975 ini. Sulung dari 5 bersaudara itu sering merepotkan orang tuanya Hendrik Latwi Hamalo dan Linda Mirna Siahaya. Iyalah, nyuri duit nyokap gitu loh. Terus pecahin celengan, kok kabur duit, colengan gue gitu. Ya kenakalan yang kalau gue bilang kenakalan yang nggak masuk akal lah untuk anak-anak usia saya saat itu. Ya ngerokok. Gue ngerokok dari kelas 4 SD kali gue. Mungkin dia nakal, dia disuruh bayar uang sekolah, dia nggak bayar uang sekolah. Kenakalan dan kejahilan Glenn kecil mampu diredamkan oleh kedekatan Glenn dengan sang bunda tercinta. Glenn sama tante deket ya, deket banget. Dia kalau tante lihat memang dia ini sekali sama tante ya. Sampai sekarang pun dia kalau dia nyanyi apa-apa gitu, misalnya dia lihat kita ada keluarga terus segitu, tante nggak ada dia pasti nanya, atau dia misalnya lihat tante nggak ada dia telepon, ma aku mau berangkat, apa aku mau manggung, mama tolong doain. Orang tua Glenn masih kuat mewarisi tradisi Ambon diaspora atau perantau yang terkenal mempunyai jiwa musikal yang bagus. Ayah Glenn termasuk salah seorang pemusik pada masanya, dan Glenn yang dibesarkan dalam keluarga pemusik sudah jatuh cinta pada bidang tarik suara sejak kecil. Kalau dibilang jatuh cinta banget ya, gue sangat jatuh cinta dengan dunia nyanyi pada saat dari kecil gitu. Dan ini yang menjadi menjadi satu fondasi dasar bahwa kecintaan itu adalah dasarnya gue sampai hari ini gue melakukan itu gitu. Jadi papa tuh suka yang main gitar, terus udah gitu ayo dipanggil semuanya lima-limanya, ayo nyanyi. Terus mulai dari Glenn nyanyi, abis itu udah lulus, terus aku nyanyi, udah ya pokoknya kalau bagus boleh ngapain gitu, terus dia pokoknya semuanya dipanggil harus nyanyi. Pada usia sekolah dasar, bakat olah vokal Glenn kian terasah. Apalagi Glenn yang bersekolah di SD Tirta Marta, Jakarta Selatan itu dipilih sebagai duta sekolah dalam mengikuti lomba olah vokal antar SD se-DKI Jakarta. Guru gua ada, gue masih ingat namanya Bu Yohana, orang Batak gitu. Kalau Bu Yohana denger ini sama Bu Ningsih, ada 2 orang yang punya pengaruh penting pada saat itu, yang jadi turning pointnya gue. Masih gue kecil, Glenn kecil. Sama ada kepala sekolah Bu Wirakotan, kepala sekolah pada saat itu. Iya, dia ngeliat saya di daftar itu, dia bilang, wah jangan. Alasannya juga unik, bukan karena suara gue bagus, bukan, karena gue satu-satunya orang Ambon di sekolah itu. Dari lingkup cuma Jakarta Selatan masuk ke lingkup kecamatan dulu, masuk ke Jakarta Selatan tingkat Kota Madia ya, Kota Madia, habis itu baru ke DKI baru nasional. Dan itu gue terus akhirnya juara 1 di situ. Nah, sampai lingkungan DKI. Wah, itu pertama kali piala gue ingat banget. Piala pertama gue yang gue dapat juara 1 itu yang nyerahin Kak Seto, gue masih ingat banget. Juara 1-nya gue, juara 2-nya Reza Artemevia. Dari kecil, Glenn agaknya telah dipersiapkan untuk menjadi seorang musisi yang lengkap. Bukan hanya olah vokal yang diasah, tetapi juga kemahiran bermain alat musik, terutama gitar. Sang opa, Gustav Siahaya, membekali Glenn dengan teknik dasar bermain gitar. Dan kemampuan Glenn bermain gitar membawa berkah saat Glenn duduk di kelas 1 SMP YPK Wijaya, Jakarta Selatan. Tapi jujur ya, gue SMP itu gue ngerasa gue beruntung banget, gue bisa deket dengan bunga-bunganya, kembang-kembangnya SMP gitu. Kenapa? Karena gue udah bisa main gitar, Jack.
gue unggul dari laki-laki yang lain di sekolahan gue. Ya, kakak-kakak kelas gue kalau misalnya bukan teman-teman yang nggak ada yang main gitar ya gue yang main gitar. Karena temen gue bilang lu sialan lu Glenn. Karena ada temen gue sampai udah mau belajar gitar sama gue karena cuma pengen itu, cuma duduk supaya bisa karena didatengin cewek gitu loh.